Manchester City dilaporkan membidik murid Toni Kroos di timnas Jerman untuk dijadikan sebagai suksesor Kevin De Bruyne. Pasalnya, Manchester City sadar bahwa waktu mereka bersama De Bruyne sudah tak lama lagi. Terlebih kontraknya di Etihad Stadium tinggal menyisakan 1 tahun lagi. Oleh sebab itu, Manchester City mulai berburu pengganti De Bruyne. Menurut jurnalis asal Jerman Christian Falk, salah satu nama yang masuk dalam radar The Citizens adalah Jamal Musiala. Playmaker berusia 21 tahun itu tampil sensasional sejak debut di Bayern Munchen pada 2020. Perombakan musim panas Chelsea sedang berlangsung dengan baik. Menurut The Sun, Chelsea masih mencari beberapa wajah baru sebelum jendela transfer ditutup dan siap melepaskan 12 pemain mereka saat ini untuk memberi jalan bagi pemain baru. Selain memastikan kepatuhan pada peraturan keuangan, alasan utama perombakan besar-besaran Chelsea adalah untuk membawa pemain yang lebih sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan Maresca. Di antara mereka yang mungkin masih ingin dikejar Chelsea musim panas ini adalah penyerang Napoli Victor Osimhen. Setelah performa impresif pada musim sebelumnya bersama Newcastle United, Anthony Gordon siap menjaga konsistensinya di klub lain. Pemain berusia 23 tahun itu tumbuh sebagai penggemar Liverpool dan ia ingin pindah ke klub masa kecilnya itu meskipun memulai karir melalui Akademi Everton. Kini, transfer impian Anthony Gordon ke Liverpool masih bisa membuahkan hasil. Jurnalis Inggris Kevin Palmer mengabarkan bahwa kesepakatan itu akan terwujud musim panas ini. Pemain timnas Inggris ini menikmati musim bagus pada 2023-2024 dan mencetak 12 gol di semua kompetisi untuk The Magpies. Belanja besar Chelsea di musim panas ini belum akan berhenti. Kini, The Blues dilaporkan akan segera mengunci transfer Philip Jorgensen dalam waktu dekat. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea sudah mencapai kata sepakat dengan Jorgensen. Chelsea akan membayar sekitar 24,5 juta euro ke Villarreal untuk kiper timnas Denmark tersebut. Kabarnya, Villarreal telah menerima tawaran itu sehingga sang kiper bisa pindah di musim panas ini. Jorgensen dilaporkan akan dikontrak hingga tahun 2030 mendatang dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga tahun 2031. Dilansir Daily Mail, seragam tandang Manchester United yang baru-baru ini dirilis untuk musim 2024-2025 laris manis di pasaran. Bahkan jersey tersebut kini telah mencapai rekor penjualan. Seragam baru yang dirancang dengan tampilan retro sebagai penghormatan kepada seragam tahun 1990-an telah terbukti populer di kalangan penggemar setan merah. Banyak yang memujinya sebagai jersey terbaik yang pernah dimiliki klub selama bertahun-tahun. Pihak MU sendiri mengatakan bahwa kostum tersebut merupakan penghormatan kepada kota Manchester. Dilansir dari Radio Catalunya, West Ham United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Sergi Roberto dari Barcelona pada jendela transfer musim panas tahun ini. Pemain berusia 32 tahun itu tidak memiliki klub setelah kontraknya dengan tim Katalan berakhir pada 30 Juni lalu. Barca dilaporkan telah menawarkan kesepakatan baru, di mana Deco telah menelponnya dan mengatakan bahwa kontrak tersebut masih dalam tahap pembicaraan. Namun Roberto belum memberikan indikasi bahwa ia akan menandatangani kontrak baru. Roberto sendiri sejauh ini telah menghabiskan seluruh karirnya di Camp Nou. West Ham United dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United pada musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Sky Sport Germany Florian Plettenberg, West Ham United fokus untuk mendatangkan Wan-Bissaka dan telah merencanakan pembicaraan baru untuk 48 jam ke depan. United telah menurunkan permintaan mereka untuk Wan-Bissaka. Mereka siap untuk menyetujui kepergiannya dengan tawaran sekitar 15 juta pound sterling saja. Wan-Bissaka telah menjadi pemain yang sangat baik untuk United, namun klub sedang mencari seorang bek sayap baru untuk memenuhi kebutuhan Erik ten Hag. Potensi David De Gea untuk kembali bermain mulai terbuka. Ada dua tim dari Liga Pro Saudi yang tertarik mengamankan kiper asal Spanyol itu guna merumput di Timur Tengah pada musim depan. Pasca kontraknya rampung bersama Manchester United pada 2023 lalu, De Gea belum kembali bermain dengan tim manapun. Ia sudah 1 tahun menganggur meski namanya kerap dikaitkan dengan tim-tim besar. Terbaru, laporan dari jurnalis sepak bola Rudy Jaletti mengklaim jika kiper asal Spanyol itu sudah menjalin pembicaraan dengan Al Sabab dan satu tim Arab Saudi lain guna membuatnya bermain di Saudi Pro League. Manajer Manchester City Pep Guardiola membuka peluang bakal menandatangani perpanjangan kontrak baru, sebab kontraknya saat ini bakal berakhir pada musim panas mendatang. Pernyataan terbaru ini seolah bertentangan dengan bocoran yang disampaikan pada Mei lalu. Dia menyebut musim depan akan menjadi musim terakhirnya bersama The Citizens. Pep juga menjelaskan pernyataan yang dia lontarkan sebelumnya setelah membawa City meraih gelar Liga Inggris selama 4 musim berturut-turut. Menurut dia, bertahan di satu klub dalam waktu 8 tahun merupakan waktu yang lama.
Klub Premier League Chelsea memang sempat dikait-kaitkan dengan Aaron Anselmino di bursa transfer musim panas ini, namun negosiasi cenderung berjalan tertutup. Kini, transfer itu akhirnya dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Romano menyebut Chelsea sudah ada kesepakatan dengan bek Argentina itu. Semua detail telah disetujui kedua belah pihak dan Chelsea akan membayar setidaknya 20 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 326 miliar rupiah. Meski demikian, sang pemain masih akan membela Boca Juniors dengan status pinjaman sampai Januari 2025 nanti. Manchester United dikabarkan mengincar bintang tim nasional Spanyol Martin Zubimendi yang kini tengah membela Real Sociedad. Goal melaporkan jika pemain yang berposisi sebagai gelandang itu masuk dalam rencana belanja Manchester United di musim panas ini. Namun peluang untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu sepertinya bakal sulit terwujud. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Zubimendi sama sekali tak memiliki rencana dan bahkan tak tertarik untuk hengkang dari Sociedad dalam waktu dekat. Namun di sisi lain, pihak klub diklaim siap melepas di angka 51 juta pound sterling sesuai dengan klausulnya. Harry Maguire tampaknya akan meninggalkan Manchester United pada musim panas lalu ketika ia dianggap tak memenuhi standar sang pelatih Erik ten Hag. Namun kepindahan ke West Ham United gagal di akhir bursa transfer dan Maguire tetap berada di Old Trafford untuk musim 2023-2024. Meskipun tidak dijamin sebagai starter, Maguire berhasil kembali ke dalam rencana ten Hag. Ketika ditanya oleh Sky Sport apakah ia tertarik untuk bertahan di Old Trafford, Maguire menjawab bahwa ia percaya dirinya adalah bagian dari masa depan di klub. Sementara itu, Maguire saat ini hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya di MU. Juventus dilaporkan segera melayangkan tawaran resmi untuk Jean-Claire Todibo setelah berhasil melepas Dean Huijsen ke Bournemouth. Dilaporkan oleh jurnalis kondang Italia Fabrizio Romano, Sinyonya tua segera melayangkan penawaran perdana untuk Todibo. Ini selaku klub pemilik Todibo dilaporkan tidak keberatan untuk melepas sang defender dengan status pinjaman disertai kewajiban permanen di tahun depan. Todibo sendiri hanya menginginkan Juve sebagai klub barunya dan mantan bek Barcelona itu disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan pihak Bianconeri. Fabrizio Romano mengklaim jika Al Hilal tengah membuka komunikasi untuk mengamankan Vitor Roque dari Barcelona. Penyerang asal Brasil itu memang berpotensi untuk angkat kaki dari Catalan dalam waktu dekat. Roque yang datang dalam mahar 40 juta euro di bursa musim dingin kemarin memang kurang memberikan impresi bagi klub. Ia baru mendulang 2 gol dari 16 laga yang dimainkan di lintas kompetisi. Bahkan, sosok yang digadang-gadang bakal menjadi the next Ronaldo Nazario itu lebih sering mentas dari bangku cadangan dibanding bermain sebagai starter. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi masih menganggap Ricardo Rodriguez sebagai profil favoritnya untuk melengkapi kedalaman lini belakang timnya di musim depan. Dilansir dari La Repubblica, Inzaghi masih ingin merekrut Ricardo Rodriguez. Pemain berusia 31 tahun itu kini berstatus bebas agent setelah kontraknya habis bulan lalu. Inzaghi menghargai Rodriguez atas pengalamannya yang luar biasa serta kemampuannya untuk bermain di lini belakang atau sayap kiri. Namun masih harus dilihat apakah pemilik klub akan menyetujui operasi ini atau ingin merekrut pemain yang lebih muda.